Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Triana dengan NIM 20050500014, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Dan pada video ini saya akan membahas tentang hukum kedaulatan teritorial. 3 aspek mengenai pengertian kedaulatan menurut hukum internasional, yaitu aspek eksternal, aspek internal, dan juga teritorial. Aspek eksternal ialah menunjukkan hak suatu negara untuk menentukan dengan negara mana ia akan menjalin hubungan dan menentukan sifat hubungan tersebut. Aspek internal ialah hak eksklusif yang dimiliki negara untuk mengatur sendiri pemerintahannya, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, dan juga menerima atau menolak warga negara asing yang ingin masuk ke negaranya. Dan terakhir ialah aspek teritorial, yaitu hak eksklusif dan sempurna di mana negara secara penuh mengatur orang-orang dan benda-benda yang ada di dalam negaranya dan juga melakukan tindak pidana atas sesuatu hal yang terjadi di wilayahnya. Pengertian kedaulatan atas wilayah daratan sama halnya seperti kedaulatan di dalam hukum internasional. Batas kedaulatan atas wilayah daratan dapat dilihat dari permukaan tanah hingga dasar tanah suatu wilayah. Nah, kedaulatan wilayah daratan ialah di mana ada warga negara yang menduduki suatu wilayah negaranya. Adapun 2 ciri kedaulatan menurut Arbiter Huber. Yang pertama, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. Yang kedua, kedaulatan menunjukkan suatu kemerdekaan pada daerah tersebut dan juga menjadi fungsi negara. Adapun 7 cara memperoleh wilayah, yaitu dengan 5 cara tradisional dan 2 cara baru. Cara tradisional yaitu yang pertama ada pendudukan, di mana warga negara menduduki suatu wilayah yang belum pernah diduduki sebelumnya. Lalu yang kedua ada penaklukan, yaitu menaklukkan suatu wilayah dengan cara kekerasan. Yang ketiga ada akresi, di mana pembentukan wilayah yang dikarenakan oleh gejala alam. Lalu yang keempat ada preskripsi, yaitu di mana warga negara menduduki suatu wilayah namun tanpa adanya keberatan dari pemilik wilayah tersebut. Lalu ada cesi. Cesi ialah pengalihan wilayah yang dilakukan secara damai. Lalu ada 2 cara baru, yaitu plebisit, di mana pengalihan wilayah ditentukan oleh penduduknya dengan melewati referendum. Lalu yang kedua, di mana keputusan atau deklarasi suatu negara dalam menentukan wilayahnya. Contoh kedaulatan atas wilayah daratan ini bisa kita lihat pada kasus di mana Timor Leste meminta kedaulatan wilayahnya dan memisahkan diri dari Indonesia. Lalu Indonesia menyetujuinya dan Timor Leste telah diakui oleh anggota negara-negara PBB. Laut teritorial ialah suatu jalur yang terletak antara laut lepas atau bebas dengan pantai dan perairan pendalaman suatu negara. Kedaulatan ini dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasional yang diwujudkan dalam konsep hak lintas damai. Hak lintas damai ialah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatu negara dengan melintasi laut teritorial tanpa masuk ke perairan pendalaman atau pantai di pelabuhan yang berada di luar perairan pendalaman ataupun keluar dari perairan pendalaman suatu negara. Hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan atas wilayah laut ialah Konvensi UNCLOS, dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Batas dan luas kedaulatan wilayah laut di Indonesia ialah 12 mil dari garis dasar atau baseline terluar pulau-pulau. Lalu zona ekonomi eksklusif atau dikenal ZEE selebar 200 mil dari garis dasar. Dan yang terakhir, luas perairan ialah seluas 166.163 km persegi. Hukum kedaulatan wilayah laut di negara Indonesia yaitu pertama ada Ordonansi Laut
teritorial dan lingkungan maritim pada tahun 1939. Yang kedua ada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran di wilayah laut negara Indonesia, di mana contohnya ialah kasus penangkapan ikan ilegal, unregulated dan unreported atau dikenal dengan IUU fishing, di mana melalui kebijakan zero tolerance terhadap pelaku IUU fishing dikenakan sebuah sanksi penenggelaman kapal dan tidak peduli asal negara kapal tersebut. Lalu ada kasus kapal riset yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia, di mana tanpa izin pada zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, dan juga perairan kepulauan di negara Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan atas ruang udara. Kedaulatan atas ruang udara dimiliki secara penuh dan eksklusif yang berada di atas wilayah kekuasaan darat dan laut di suatu negara. Hal tersebut diatur dalam Konferensi Paris tahun 1919 atau dikenal dengan Convention for the Regulation of Aerial Navigation. Lalu berdasarkan Konvensi Chicago pada tahun 1944 menyatakan bahwa tidak ada pesawat milik pemerintah yang dapat melewati wilayah udara negara lain tanpa adanya surat izin terbang. Hukum internasional yang mengatur kedaulatan atas ruang udara, yaitu Konferensi Paris pada tahun 1919, lalu ada Convention Chicago pada tahun 1944, lalu ada Konvensi Tokyo pada tahun 1963. Hukum Indonesia tentang kedaulatan udara diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dan yang terakhir Peraturan Perundangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Pesawat udara negara asing yang masuk dan keluar melalui wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik dan juga izin keamanan. Sedangkan pesawat udara sipil asing yang tidak terjadwal yang ingin melintasi wilayah kedaulatan udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik, izin keamanan, dan juga persetujuan terbang. Berikut beberapa kasus pelanggaran atas kedaulatan wilayah udara di Indonesia. Pada tahun 2014, tepatnya bulan April, adanya pesawat dari Swedia yang dipaksa turun di landasan udara Suwondo, Kota Medan. Dan pada bulan yang sama, ada pesawat militer Singapura yang dipaksa turun di landasan udara Supadio, Pontianak. Lalu pada tahun 2019 terdapat pesawat sipil asing yang memasuki negara Indonesia yang tidak memiliki izin, yaitu Ethiopian Airlines, dikenakan sanksi pendaratan paksa oleh TNI AU seperti pesawat-pesawat sebelumnya. Nah, dari berbagai kasus pelanggaran tersebut dapat kita lihat bahwa kedaulatan atas ruang udara suatu negara sudah diatur dalam Konvensi CICA. Hukum internasional memberikan hak penuh untuk setiap negara yang bertujuan menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah negaranya, khususnya Indonesia, di mana adanya peraturan yang harus ditaati oleh negara lain yang ingin memasuki wilayah kedaulatan udara negaranya. Dan pemaksaan mendarat adalah bentuk dari hak yang telah diberikan dari hukum internasional tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.